Oke, balik lagi di podcast kita ya, Project Bali FM, Create Your Dream Property. Oke, bersama Halo, aku Silvi. ya, kali ini gue bawain, gue Adi. Jadi nanti beberapa menit ke depan kita akan seru-seruan nih ngobrol nih, bahas sedikit tentang apa sih, tentang target customer nggak kecapai ya dia di akhir bulan ya, bukan di akhir bulan sih, maksudnya lebih tepatnya di setiap bulannya. Oke, ini problemnya apa nih sebagai marketing nih? Apa nih kamu nih? Problem kenapa kita nggak capai target dalam 1 bulan? Iya. Lebih seringnya di mana? Lebih seringnya karena terutama di divisi pembangunan ya. Pembangunan baja itu kan proyeknya cukup besar. Setiap customer itu pasti nilai proyeknya cukup besar. Sebenarnya kalaupun satu deal itu bisa aja kita langsung menunjang omset kita selama 1 bulan itu targetnya tercapai. Tapi proses dealingnya itu yang cukup susah. Yang lama lah ya bahasanya ya, lama. Kenapa? Nah, lamanya kenapa? Kenapa lama? Itu pastinya setiap orang kalau mau keluar uang yang cukup besar butuh pertimbangan banyak juga. Terus proyek-proyek itu nggak mungkin langsung deal tanpa cek setiap detailnya gitu loh. Kalau mulai dari proyek itu kan banyak tahapnya, dari pondasian lah, dari awal sampai akhir sampai finishingan tuh setiap orang tuh punya caranya ngecek itu beda-beda. Ada yang kayak langsung lihat nominal harga, oke nih deal. Tapi ada juga yang beberapa customer, cukup banyak customer gitu ya, detail, mulai ngecek dari detail pondasian lah, terus dinding sampai finishing. Tunggu dulu nih, kalau lu ketemu sama yang detail-detail kayak gitu, ini nggak sih, kesel nggak ya? Kesel apa kayak bagus aja? Maksudnya, wah lebih bagus nih daripada yang nggak detail. Karena kalau nggak detail, ke belakangnya ada masalah kayak gitu. Nah, kalau bagi kamu sendiri kayak gimana nih? Apa kayak ribet atau gimana sih? Lebih ke 50-50 sih. Kayak kalau ketemu yang detail di awal tuh, bagus nih, ke belakangnya kita bakal aman jalannya, proyeknya tuh santai gitu loh, tinggal nyiapin sesuai dengan yang di detailsnya itu. Karena udah sebelum dealing nih kita udah semua requestan, permintaan semua udah kita penuhin. Benar. Tapi kalau yang kayak gini tuh udah pasti dealingnya tuh berbulan-bulan. Jadinya kita harapannya deal bulan ini malah ke delay sampai berbulan-bulan berikutnya ya. Mungkin karena ngecek dulu kali ya. Iya, ngecek dulu detailnya kayak gimana. Tapi menurut aku sih ini bagus banget ya. Bagus dalam artian saat kita ngecek pertama kali project ini, jadi si customer itu tujuannya apa? Detail ini adalah supaya ke belakang tuh nggak jadi drama kan gitu ya. Nah, ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu masalah ya. Tapi terkadang ada memang pada bagian arsitek dia naro semua list pekerjaannya nggak tepat. Nah, contoh ada ketinggalan ini, ketinggalan itu, karena untuk setiap proyek bangunan itu kan detailnya banyak loh ya. Apalagi bangunan lantai 2 segala macam, detail pekerjaan banyak. Kadang kayak pemasangan sepiteng aja kan dipecah lagi, penggalian lah, backlisting lah, apa segala macam. Nah, kamu menyikapi ini sebagai marketing kalau ribet kayak gini, misalkan kayak harus gini gitu, itu tuh kayak kesel nggak sih, atau kayak wah memang udah seharusnya gitu? Itu gimana? Lebih ke awal-awal sih oke, fine, kita rekap semua. Tapi kalau makin lama sampai detail 0,5 cm pun dihitung, kayak aduh, ini nggak bisa kita sesuaiin di lapangan aja, nggak gitu jadinya. Kayak lebih ke greget sih kalau benar-benar sedetail itu. Tapi kalau semisal memang skop pekerjaannya yang ketinggalan, oke, berarti kesalahan ada di kita atau di tim arsitek karena kurang teliti. Tapi kalau sampai dengan detail kayak 0, sampai 10 sentinya pun dicek kayak gitu,
lebih ke teknisnya kayaknya kalau lagi dikit lagi tuh kayak teknis di lapangan aja dah yang beresin gitu loh. Gitu. Ya. Karena tapi faktanya ada yang kayak gitu dalam artian yang kayak waduh ini lagi sekian senti nih ini problem biasanya sih ini customernya perfeksionis jadi harus detail apa segala macam tapi memang ya kayak kita sendiri kan kita ya, coba ya kalau menurut aku sih kalau selagi kita bisa kasih solusi yang make sense buat customer ya kita bisa kasih tahu ini kayaknya di lapangan aja nanti kita buat seperti ini nah itu aman sih menurut aku ya gitu ya, lebih ke kayak gitu sih. Nah kalau di customer interior sendiri gimana? Kalau customer interior banyak dramanya nggak? Banyak dramanya. Tentu kalau customer interior tuh kebanyakan dari mereka tuh pada berpikir cuma buat gini aku minta deadline deadline lebih ke deadline cuma buat gini masa 3 hari nggak bisa kelar sih kayak jadinya kita harus muter dong bagian project mana nih yang bisa kita hold dulu demi mengutamakan satu project yang nggak kecil juga yang bisa dikejar dalam waktu 3 hari gitu. Itu sih lebih ke tim produksi lah ya. Tim produksi kita kejarin bisa gitu. Kalau menurut aku sih itu teknisnya aja. Kalau untuk deadline kita harus lihat ini interior lagi antri nggak nih. Kalau lagi antri kan kita harus lihat tuh time schedule-nya dapat nggak nih kan gitu. Iya benar. Terus yang lain-lain gimana nih? Terkadang kan kayak interior kan minta wah pengen murah, pengen bagus, pengen cepat. Nah itu gimana nyikapinya kayak gitu? Kalau interior pasti banyak banget yang kayak mungkin dari kebanyakan customer itu agak syok gitu dengan harga ya. Soalnya harga kita itu balik lagi ada harga ada kualitas. Sedangkan mereka berpikiran bahwa produk-produk yang kita berikan itu produk-produk kayak ya standar-standar toko-toko umumnya gitu loh. Sebenarnya yang kita beri kayak toko-toko yang ada loh kayak apa sih yang di jalan-jalan gitu Pak. Dia udah langsung jadi gitu loh, meja rias 1,6 juta kayak gitu. Maksudnya kayak barang-barang Olimpik gitu. Iya, Olimpik yang kayak gitu. Mereka berpikirnya bahwa postingan kita itu adalah barangnya itu, sedangkan yang kita pasarkan custom. Itu dan custom ini beda, praktis beda. Contoh kayak bahan multiplex, kita multiplex belum lagi HPL-nya kayak gitu. Itu kan harganya udah beda sendiri, bisa beda. Jadi berapa lembarnya udah kebeli 1 lemari, ibaratnya kayak gitu. Iya. Jadinya customer itu mungkin di sana ada beberapa mungkin yang masih awam kayak gitu, itu yang mereka bikin sedikit shock dan kita juga nanggepinnya ya kita jelaskan kembali kayak gimana sih value kita, balik lagi ke value gimana kualitas kita kayak gitu. Untuk kalau masalahnya di harga. Gitu, dan lagi kalau masalah harga ini kenapa perbedaan interior dan konvensional itu berbeda custom sama yang toko itu kan gara-gara kalau yang di toko itu produksinya massal. Betul. Seluruh Indonesia ibarat kan kayak gitu. Nah karena seluruh Indonesia otomatis biaya produksinya lebih ringan, jadi kenapa lebih murah. Sedangkan kalau custom nggak bisa, kita ada harga standar si tukang yang harus kita pertimbangkan. Di samping itu bahan baku yang cukup tinggi juga. Iya, sekarang kan semua serba mahal. Bener, mahal semua. Nah sekarang ibaratkan kita buang air kecilnya 2.000 ya. Di Pura Besaki udah mahal sekarang guys. Berapa tuh? 5.000 kemarin ya. Nyewa kamar mandi udah 5.000. 5.000 lah itu mau cuma ke toilet aja loh ibaratkan kayak gitu ya. Itu kan mahal ya. Sedangkan orang kadang-kadang ya mungkin yang nggak tahu ya, balik lagi customer nggak ngerti. Mungkin kita kan perlu kita edukasi lagi harus kayak gimana. Nah ini dengan adanya kayak gini nih kita sharing nih sama teman-teman nih di
di platform ini mudah-mudahan kita tuh sering tukar pikiran, kalian bisa komen terus kasih masukan ke kita kan gitu. Jadi nantinya pengembangan lah kan gitu. Jadi si customer atau teman-teman yang lain bisa ngerti ini kenapa sih, apa sih yang bikin mahal kan gitu. Iya, betul. Contoh kayak lem aja ya, lem itu satu blacknya tuh udah hampir 1 juta loh, bayangkan buat ngelem aja loh. Lem aja, belum yang lain-lain. Itu lagi. Baru produksi satu barang kecil, ibaratnya kayak kotak kayak kecil semeter, misalkan kayak gitu. Itu beli lem aja ya harus hampir 1 juta. Lem toh belum ongkos tukang, belum lain operasional, ngirimnya juga. Jadi kadang-kadang kalau orang kan mikir, wah untungnya gede, belum tentu kan gitu. Kadang-kadang kita jual rugi juga sih sebenarnya kan gitu ya. Oh biar buat teman-teman lah, nggak apa-apa lah kita kayak harga perkenalan lagi. Harga saudara lah gitu. Pikirin, padahal bukan saudara tapi harga saudara kita kasih aja pikirin. Nah itu. Seketika kita jadi banyak saudara aja guys. Banyak saudara, bener. Tapi nggak apa-apa sih dia. Belum lagi tukangnya dari mana Pak? Kita tukangnya profesional semua, bukan tukang abal-abal gitu. Iya, tukang kita dari rata-rata dari Jepara, dari Bandung ada. Sekarang banyak sih tukangnya ya. Cuman balik lagi itu semua kita berusaha kasih terbaik kok buat customer. Maksudnya kita kasih harga yang terbaik. Gimana sih cara misalnya dia budgetnya sekian? Oke, sebisa mungkin kita sesuaikan lah sama budgetnya dia gitu. Kalau misalkan angkanya yang diminta sama customer masuk, kita masih ada profit walaupun tipis ya nggak apa-apa. Kalau kita kan sampai kayak gitu loh ya. Iya. Perjuangan. Benar. Kalau bagi Silvi gimana nih menyikapi kayak fenomena kayak gini? Maksudnya apakah kompetitor juga mengalami hal yang sama? Menurut Silvi gimana? Kayak teman-teman yang lain di luar sana kayak gitu nggak sih? Menurutku sih semua rata-rata gitu ya. Cuma balik lagi apakah vendor-vendor kayak kita ini sudah dijelaskan tadi tim kita banyak kayak gitu. Otomatis kita melihat ke sana lagi untuk pemasaran harganya. Berbeda dengan vendor-vendor yang perorangan kayak gitu. Mereka ngerjain sendiri, tukangnya sendiri. Udah pasti mereka dapat harga murah tapi deadline-nya balik lagi. Lah iya. Nah, ini ada beberapa cerita nih dari vendor ya. Jadi gini loh. Jadi kalau kita bisa lihat, kadang-kadang vendor tuh misalnya ngasih harga semurah-murahnya yang penting dapat project. Tapi seringkali itu deadline-nya terhalang. Bisa molor. Lah iya, dia nggak kapasitas teman-teman itu nggak kuat posisinya kan gitu, belum oke. Akhirnya ya deadline molor lah apa segala macam gitu. Nah sedangkan kalau di interior custom ini kan banyak faktor yang mempengaruhi gitu. Nah makanya aku pikir ya kita sih karena kita udah berpengalaman lama, kita tahu mengantisipasinya gimana kan gitu. Jadi intinya sih jangan tergiur dengan barang murah. Ya harga murah sih banyak dah. Banyak banget. Tapi kalau misalkan harga murah memberikan kualitas, contoh kayak bukan contoh ya, maksudnya harga murah tapi cepat. Nah itu kan value-nya ada tuh. Harga murah tapi bagus, lah value-nya ada kan. Nah makanya, tapi nggak semua orang atau nggak semua vendor bisa semuanya, tiga-tiganya murah, bagus, cepet. Biasanya ada salah satu nih. Ada salah satu yang bukan ketinggalan. Bahasanya ada salah satu yang nggak ke handle. Kalau bisa murah, bagus dan cepat, ini sih jarang. Kalau kita sih lebih menawarkan value-nya adalah maintenance kita, service kita cepat. Kadang-kadang ada pekerjaan yang gini loh, udah dikerjain apa segala macam, disuruh pas nyervis ada kerusakan nggak datang. No respon lah, itu problem. Itu masalah. Sedangkan di kita ada komplain apa segala macam, langsung kita calling, oh ya bu, kita schedule kan ya. Nah intinya kita tangankan, nggak ditinggalin tuh ya. Nggak di ghosting. Kalau mungkin dulu ya pertama kita akuin, dulu kita sama juga, karena memang kita waktu itu lagi membangun, ya balik lagi lah, membangun sistem gimana apa segala macam gitu, dan memang kompleks ya. Karena sekarang kita udah berbenah diri lah, ibaratkan kita lebih baik, lebih
lebih cepat dan servisnya lebih tepat kan gitu. Aku pikir sih ini apa namanya, kabar baik buat teman-teman yang mau order juga kan gitu. Nah terus apa lagi nih Bi? Yang sering kamu alami deh di ini terkait sama customer tuh kadang balik lagi ya, kalau dia proyeknya besar dia takut scam. Satu lagi nih, aku ingat satu hal nih ya. Kalau misalkan ada nggak customer ya kayak ngordernya dikit, tapi detail banyak maunya, tapi gimana? Ada nggak kayak gitu? Ada dong. Nah kayak ketemu kayak gitu gimana tuh? Kalau ketemu kayak gitu ya, gimana ya? Awal-awal kita pasti layanin dulu dong, kayak dia maunya apa, gini. Cuma kembali lagi lihat nominal proyeknya dia, misalkan let's say nominal 5 juta nih atau 3 juta nih barangkali gitu, ngirim ke Denpasar atau ngirim ke kemana misalkan gitu. Itu gimana nih menurut Silvi, kita layanin nggak? Ya itu kembali lagi, apakah requestan dia tuh banyak atau enggak banyak. Enggak, maksudnya apakah finishingannya dia perlu mau yang mewah gitu tapi harganya murah kayak gitu loh. Kayak kemarin kan ada nih proyek cuma buat lemari, tapi dia nggak apa-apa tuh, cuma finishingnya Moilex aja dengan harga murah, tapi deadline-nya harus dia cepat ya gitu. Tapi selagi masih make sense sih kita kerjain juga. Iya sih, dan bener. Ya customer-nya kemarin seneng banget kayak gitu loh. Kita tepat deadline, kayak dia minta 3 hari deadline-nya, kita penuhi, kita penuhi 3 hari. Benar. Hasilnya apa? Tukangnya dia dapat dapat fee tambahan pas di sana. Kita dapat review bagus juga dari customer-nya. Sama-sama happy lah. Apalagi itu customer-nya bule. Iya. Bule itu kan kayak lebih spesifik, menghargai waktu lah. Iya. Benar. Jadinya ya gitu. Pokoknya semuanya balik lagi sih ke permintaan customer-nya itu sendiri. Intinya besar kecil, walaupun kecil kita layanin lah ya. Kita layanin, cuman ya balik lagi, maksudnya kalau untuk yang kecil itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga nih. Ya kita dibantu juga lah kan gitu, biar kita teman-teman bisa dapat tetap harga murah, tapi ini juga apa sih namanya, ke kita juga ya masih bisa ada profit lah walaupun sedikit kan gitu. Ya kalau zong juga kan ya berat juga. Tuh. Ya mohon maaf aja sih jadinya kan gitu. Iya benar. Kalau untuk project-project tertentu ya, kalau kayak interior tadi udah kayak bangunan udah kayak lebih ke sipil lah ya, sipil atau bangunan itu sendiri. Nah, karakter di dua customer itu kayak sipil sama interior itu ada perbedaan gak sih? Ya kayak contoh kayak interior lebih cepet deal gitu. Iya. Kalau bangunan kayak wah ribet banget ya. Benar sih. Pastinya kayak gitu, soalnya interior lagi tuh kebanyakan nominalnya tuh nggak seharga rumah gitu loh, balik lagi. Tapi interior ada loh yang seharga rumah kayak ratusan juta gitu kan ada. Iya, tapi kan itu kalau dengan interior harga ratusan udah pasti susah dealingnya itu sama kayak bangunan harga 1M. Oh ribet juga lah ya, detailnya juga. banyak. Detailnya tuh banyak, soalnya kan dilihat harga per meternya aja udah beda gitu loh. Kalau dibandingkan jadinya ya gitu, harga interior 100 juta pasti ribetnya tuh sama dengan harga pembangunan 1M. Customernya tuh juga pasti beda-beda. Sama keduanya ini sebenarnya sama-sama aja, kayak ada customer yang cepet deal, ada customer yang lama dealing gitu. Meskipun nggak semua hal juga lihat dari nominalnya. Kadang gede tapi kayak simple deal langsung deal gitu. Enak nih gitu. Tapi ada juga yang kayak nominalnya tuh nggak cukup besar. Bahkan ada yang kecil bisa semingguan loh lebih loh. Iya, kalau interior berbulan-bulan ada lama banget. Pembangunan juga kayak cuma renovasi kecil nih.
konsultasinya sampai berbulan-bulan kayak gitu. Nanya ini bulan-balik mungkin sih bolak-balik kita kesana aja. ya mungkin dia nyari perbandingan oke lah, next time lah. Kita kalau pun nyari perbandingan. kalau kita memposisikan sebagai customer pun ya sama juga sih, kita habis dapat ketawaran nyari sono nyari sini nyari sana. Tapi balik lagi kita nawarin kan harga fleksibel tuh ya. Iya, Nah maksudnya fleksibel maksudnya gini nih, dia apa namanya, kita kasih harga ke customer boleh ada feedbacknya, maksudnya oh kita punya budget segini nih, bisa nggak? Nah, enaknya kalau ya kan jadi kita bisa dalam artian udah pastilah kita kasih harga termurah lah udah kan gitu ya. Cuman kan dalam artian jangan langsung ditinggalin gitu aja toh ya kita kan coba tanya lagi apa segala macam, kita terbuka sekali kan, gitu. Betul, kayak nggak semuanya baru lihat harga langsung Jeblek kabur, hilang, hilang nggak gitu. Harga kita tuh benar-benar fleksibel. Jadi kayak semisalnya kakak cuma penawaran harga tuh kita berikan di 30 nih untuk renovasi, kakak ada budget 5 juta, kita bisa solusikan gitu. Nanti entah itu seumpama kakak water heaternya mau panas dingin ya, kalau budgetnya segitu dingin aja dulu kak gitu. Nanti kalau ada budget nggak water heater setahu aku panas aja. Water heater mah panas dingin. Ya kalau water heater panas dingin iya. Nama juga water heater kan, manasin gitu bukan. Ya kalau budget gak cukup ya kangguin yang dingin aja dulu kan gitu. Betul. Kalau yang gitu ya gitu lagi gitu. Oke guys, ya, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Kita ngobrolin masalah lika-liku komunikasi sama customer, apalagi lewat sosial media kan gitu. Kita berharap ini jadi tempat kita bertukar pikiran lah. Nanti teman-teman bisa komen di sini di channel kita. Jadi kita sama-sama sharing, sama-sama ngasih solusi. Nah, karena di sini tempatnya untuk mencari solusi. Oke, sampai jumpa guys. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya, yang pasti dengan teman-teman kita di sini, dan bintang tamunya juga nanti bergantian ya. Otomatis kita pembahasannya juga banyak sekali di sini ya. Yang pasti seru-seru lah ya di lapangan ya. Yang sering kali kadang nggak dibahas sama teman-teman juga di lapangan. Nah kita bahas di sini. Nah makanya kalian komunikasi di sini seru lah, komen apa segala macam, kasih masukan. Betul. Kita bahas nanti di sini. Misalkan kalian permasalahan di lapangan apa sih sebenarnya kan gitu. Kalian ngorder ke vendor lain, permasalahan kalian tuh apa sih? Nah di sini yang bakal ngasih solusinya. Meskipun ya usahakan sih belanjanya di sini gitu. Tapi kalau kakaknya juga cuma mau nyari solusi nggak apa-apa. Tapi nanti kita berikan solusi, berikan harga juga. Iya. Buat yang jomblo di sini ada solusinya nggak? Ada kayaknya. Ada juga. Ya bos, itu di sini tempat solusi lah ya. Tempatnya solusi. Apapun itu permasalahan, apapun itu. Ya solusinya di sini. Betul. Tapi kita terbuka juga ya. Misalnya ada yang mau curhat gitu ya, kita bisa bahas juga sekalian lo ya. Nggak cuma kayak customer. Ini Project Bali ini kan membahas segala sesuatu yang bisa diprojekin. Nah, bener nyari pasangan juga itu kan diprojekin bisa tuh. Bisa. Siapa tahu pasangannya mau nyari properti loh. Ya kan kita bantu di sini. Nah, pasangannya kita, Pak, ini saya masih jomblo nih. Saya ada uang, tapi saya pengen punya pasangan dan punya rumah. Lah, kita kasih solusinya. Lah ya bener toh. Lah kita kasih solusinya lah ya. Iya, makanya. Jadi teman-teman kalau mau apapun di sini bisa kita bantu. Ya, jadi cepat-cepat dah komen-komen di sini. Nanti kita bakal bahas seru-seruan di sini di episode berikutnya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa lagi di Project Bali FM. Make your dream property. Bye-bye.